Seorang CEO takut putranya tumbuh manja, jadi ia menciptakan lingkungan super ketat untuknya. Ia bahkan menyewa pakar pendidikan yang menyamar sebagai nenek. Di bawah pengawasan tim, Zhang terbiasa hidup disiplin dan perlahan menjadi lebih dewasa, tanpa pernah sadar bahwa setiap langkahnya selalu dipantau. Saat Zhang berangkat sekolah, si nenek mulai mengordinasikan semuanya. Orang-orang yang ia temui di jalan ternyata bagian dari rencana. Pemuda di tepi sungai pun hanya menjalankan skenario. Saat gurunya menegur bahasa Inggrisnya, nenek mengatur pertemuan dengan guru asing yang pura-pura bertanya arah. Semua dialog yang didengar Zhang sebenarnya diambil dari buku pelajarannya. Bahkan para tetangga adalah ahli pendidikan yang diam-diam mengajarinya berbagai hal. Dalam lingkungan yang sepenuhnya dikendalikan itu, prestasi Zhang meningkat pesat. Meski kakek nenek aslinya merasa pilu melihat hidupnya yang begitu keras. Di hari ulang tahunnya, kakek dan nenek asli akhirnya datang. Mereka harus mengenakan pakaian lusuh dan diperiksa sebelum diizinkan masuk. Ketika ibunya menemukan uang tersembunyi di kaus kaki si nenek, uang itu langsung disita. Melihat Zhang begitu kurus, nenek tak kuasa menahan tangis. Si nenek sempat menyebut kehidupan mewah keluarga mereka, namun sang ayah buru-buru menutupinya. Ia bahkan mengoleskan krim kue ke wajah nenek agar ia berhenti bicara. Saat nenek masih berbisik bahwa ayahnya adalah seorang CEO, seseorang segera menyeretnya keluar. Kakek memanfaatkan momen itu untuk menyelipkan uang tersembunyi ke tangan Zhang dan memintanya untuk disimpan. Namun Zhang yang sudah terbiasa hidup sederhana, justru menyerahkan uang itu kembali kepada ayahnya. Zhang tumbuh tanpa masalah dalam kehidupan yang diatur ketat itu. Namun suatu hari terjadi hal tak terduga. Ia tiba-tiba melihat nenek yang selama ini dikatakan lumpuh, sedang bermain basket. Zhang tentu kaget. Nenek palsu juga melihatnya. Mereka saling menatap, lalu si nenek langsung berlari pergi. Saat saling kejar-kejaran, salah satu sepatu si nenek terlepas, tapi ia tidak berhenti. Namun tetap saja Zhang tak mampu menyusulnya. Saat pulang ke rumah, ia melihat nenek sudah duduk di tempat tidur seperti biasa. Si nenek menyangkal semuanya. Bahkan ketika Zhang menunjukkan sepatu yang tertinggal, ia tetap bersikeras itu bukan miliknya. Merasa ada yang tidak beres, Zhang menuju kamar ibunya untuk meminta penjelasan. Namun kamar itu kosong. Sebenarnya, setelah menerima kabar dari pusat pengawasan, ibunya buru-buru pulang. Dalam kepanikan, ia lupa melepas perhiasan mahal yang seharusnya tidak pernah terlihat oleh Zhang. Melihat si nenek tiba-tiba main basket dan ibunya memakai perhiasan mahal, ia tambah bingung. Namun ibunya dan nenek terus bersikeras bahwa apa yang ia lihat hanyalah halusinasi akibat tekanan belajar. Tak bisa menerima penjelasan itu, Zhang turun menemui ayahnya yang baru pulang dan menceritakan semuanya. Zhang menceritakan keanehan itu, namun ayahnya mengulang penjelasan yang sama. Semua itu hanyalah ilusi karena stres sekolah. Namun Zhang kini sudah dewasa. Ia tak lagi mudah dibohongi seperti saat kecil. Menjelang ujian masuk universitas, ayahnya mengambil keputusan agar Zhang tak stres lagi. Larut malam saat ia pergi ke kamar mandi, ia terkejut melihat di dinding rumahnya kini tergantung foto hitam putih nenek. Seolah nenek itu sudah tiada.